Assalamualaikum. Preview pertandingan Manchester United akan menjamu Wolves di hari Ahad sore waktu Eropa, berarti hari Ahad malam waktu Indonesia. Di pertemuan pertama di Molineux, gue saksikan secara langsung. Pada saat itu Manchester United tampil buruk banget dan mereka kalah ya. Bahkan ada juga kartu merah di pertandingan tersebut yang didapat oleh sang kapten. Intinya memang Manchester United menurut gue tampil jelek dan mereka kalah 2-0. 2 gol diciptakan setelah Manchester United ini bermain dengan 10 pemain. Ada bahkan juga kesalahan ya karena ada gol dari Matheus Cunha itu kalau tidak salah dari corner langsung bisa masuk. Dan Hwang Hee-chan ini mencetak gol di penghujung pertandingan. Nah, kali ini Manchester United akan menjamu Wolves. Menarik karena kedua tim ini menurut gue hampir pasti tidak akan kemana-mana di papan klasemen. Artinya Wolves punya kemungkinan yang besar sekali untuk bisa lolos dari degradasi. Mungkin menurut gue ini merupakan hal yang memang mereka inginkan ya. Artinya tidak sampai ke championship untuk musim depan. Sementara Manchester United pun juga demikian. Nah, dengan Manchester United yang baru saja lolos ke semifinal Europa League, ada banyak pendapat yang mungkin ya intinya menyarankan Manchester United untuk menyimpan skuadnya, dan menurut gue itu sangat beralasan karena Manchester United akan memiliki laga menghadapi Athletic Bilbao, tapi laga tersebut baru akan berlangsung di awal Mei nanti. Ada cukup banyak waktu dan juga pertandingan yang harus dilalui. Setidaknya ada 2 pertandingan dulu, yaitu menghadapi Wolves dan juga menghadapi Bournemouth nanti. Baru kemudian Manchester United akan ke Bilbao menantang tuan rumah Athletic Bilbao. Nah, menghadapi Wolves sendiri di beberapa pertandingan terakhir tampil luar biasa. Wolves ini bahkan meraih 4 kemenangan beruntun di Premier League. Mereka menang menghadapi Southampton di bulan Maret. Di bulan April mereka menang menghadapi West Ham dan juga menghadapi Ipswich. Lalu mengalami jeda ya. Dan terakhir mereka bisa menang telak menghadapi Tottenham Hotspur. Skor 4-2. Jadi memang situasi dari Wolves ini sedang sangat positif sekali. Manchester United iya positif. Tapi di sisi lain juga gua membayangkan situasi skuad dari Ruben Amorim ini pastinya sedang kelelahan. Mereka bermain 120 menit dengan intensitas yang sangat tinggi menghadapi Lyon. Situasi fisik dari para pemain ini pastinya sangat terkuras sekali. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, bisa berujung fatal. Ini bisa mengakibatkan cedera. Nah, kalau melihat hal tersebut, apakah Manchester United harus mengistirahatkan semua ataupun sebagian besar pemainnya? Menurut gue ini juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena situasi kedalaman skuad dari Manchester United ini juga bukan dalam situasi yang bagus menurut gue ya, sehingga ini juga harus sangat diatur. Gue melihat keadaan skuad Manchester United ketika menghadapi Newcastle United. Di situ Ruben Amorim juga melakukan rotasi, tapi tidak sebagian besar. Ada beberapa posisi yang memang dilakukan rotasi. Gua menilai ketika menempatkan Harry Amos sebagai starter, ketika menempatkan Christian Eriksen di tengah, lalu juga Victor Lindelof di center back, ini dalam rangka untuk melakukan rotasi. Tentu saja juga penjaga gawang ya, Altay Bayindir. Nah, bisa jadi ini juga akan diulangi lagi ketika menghadapi Wolves. Wolves sekali lagi ya sedang dalam situasi yang sangat positif. Menurut gua mereka pun juga mengincar hasil positif di Old Trafford. Manchester United di sisi lain, kalau mereka ingin bermain dengan agresivitas tinggi, kalau mereka ingin unggul dari determinasi, ini pastinya juga akan menguras fisik. Ini bukan kondisi yang aman menurut gue ya, karena itu tadi pemain cedera, karena kelelahan, ini sangat mungkin bisa terjadi. Jadi rotasi ini akan menjadi faktor yang utama untuk dilakukan, karena ya Manchester United sekali lagi baru saja habis-habisan nih menghadapi Olympique Lyon. Langsung aja, komposisi pemain seperti apa yang bisa diturunkan oleh Ruben Amorim? Gue menilai
dari penampilan Wolves ketika menghadapi Tottenham Hotspur, mereka ya tampil sangat dominan dari sisi efisiensi peluang ya. Walaupun dari sisi ball possession misalnya, mereka ini terdominasi oleh Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur juga memiliki shots ya di pertandingan tersebut, walaupun efisiensinya tidak sebagus Wolves. Kalau melihat dari keadaan ini, gua berpikir bahwa Wolves ini memiliki efisiensi yang tinggi, kecepatan yang tinggi, juga intensitas yang tinggi. Ini sulit kalau dihadapi dengan tidak memiliki kemampuan fisik yang prima. Oleh karena itulah, gue ulangi lagi, rotasi ini diperlukan. Oke, komposisi pemain Manchester United. Gue pikir untuk pemain lini belakang, goalkeeper, gue pikir Andre Onana yang tampil lumayan ketika menghadapi, tampil bagus bahkan ya, ketika menghadapi Olympique Lyon, ini bisa diturunkan kembali. 2 center back. Kalau mereka sudah bisa diturunkan, ini merupakan hal yang positif menurut gue, yaitu adalah Mazraoui dan juga Victor Lindelof. 2 pemain yang memang tidak terlibat secara penuh. Lindelof bahkan tidak bermain sama sekali. Nocer Mazraoui hanya di babak pertama. Kabarnya ada masalah pribadi sehingga mereka harus meninggalkan stadion lebih awal. Center back lainnya, gue pikir seorang Leny Yoro juga bisa dimainkan di sana. Jadi komposisinya kurang lebih sama ya 3 center back ini ketika Manchester United menghadapi Newcastle United. Nah yang menarik adalah di posisi gelandang tengah. Gue menilai Harry Amas bisa dimainkan di sektor back sebelah kiri. Untuk sektor back sebelah kanan, mengistirahatkan Diogo Dalot yang tampil penuh ya menghadapi Olympique Lyon dengan menempatkan Patrick Dorgu di sana, yang memang tidak tampil penuh ketika menghadapi Olympique Lyon. 2 gelandang tengah, gua pikir Ugarte dan juga Christian Eriksen lagi-lagi bisa dimainkan seperti ketika menghadapi Newcastle United. Lalu bagaimana 2 gelandang serang? Nah, kalau melihat dari komposisi Manchester United menghadapi Olympique Lyon, Garnacho di sana sempat ditarik ya, dan menurut gua Garnacho bisa diberikan kesempatan lagi untuk bermain di sana. Pertanyaannya adalah apakah Bruno Fernandes harus dimainkan atau diistirahatkan? Gua menilai pemain seperti Bruno Fernandes ini, kalau dilihat dari sejarahnya ya, dia memiliki kapasitas bermain yang sangat tinggi sekali, luar biasa. Jadi gua tetap menilai Bruno Fernandes bisa diturunkan di sana, di lini depan, lini serang Manchester United ya, berdua dengan Garnacho. Lalu di depan gua memilih Rasmus Højlund yang juga ditarik di pertandingan menghadapi Lyon, ini bisa dimainkan di sana. Walaupun demikian, nanti di jalannya pertandingan gua berharap ada pergantian-pergantian yang bisa dilakukan oleh Ruben Amorim. Pemain seperti Kobbie Mainoo, Mason Mount, Luke Shaw, ini dimainkan ketika menghadapi Lyon, dan menurut gue mereka ini juga siap ya untuk bisa diturunkan lagi. Dan kalau melihat ada pemain-pemain muda juga gue melihat ini merupakan kesempatan untuk mereka diturunkan lagi. Chido Obi mungkin bisa diberikan kesempatan kembali, atau pemain-pemain lain juga bisa diturunkan di sana. Walaupun gue lebih mengutamakan ya pemain-pemain senior tapi yang tidak memiliki menit bermain yang tinggi, terutama di pertandingan menghadapi Lyon, untuk bisa diturunkan kembali. Ini betul-betul harus diatur rotasi ini karena ya penting untuk perjalanan skuad selanjutnya. Untuk mengganti semua pemain tidak dimainkan, diistirahatkan itu juga tidak bijak menurut gue, karena mereka tetap harus memiliki persiapan ya, feeling ball dan lain-lain. Walaupun sisi fisik ini juga harus diperhatikan sekali. Gue berharap tujuan utama ketika menghadapi Wolves menurut gue ya, bagaimana pemain ini tidak ada yang cedera, itu merupakan tujuan awal. Karena melihat tadi di papan klasemen, kedua tim ini nampaknya tidak akan kemana-mana. Sehingga perhatian gue lebih kepada skuad untuk menghadapi Athletic Bilbao nanti. Menghadapi Wolves dan juga menghadapi Bournemouth, penting untuk skuad ini siap secara fisik, secara mental, secara karakter juga. Ya semoga itu bisa terjadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Dari sisi permainan, ya Wolves pastinya akan tampil dengan intensitas tinggi. Ini akan menjadi ancaman bagi Manchester United. Dan semoga hasilnya tidak buruk lah ya, seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.